wabarakatuh. Selamat datang di Mister Podcast, Masa Remaja Boston Podcast. Wow. Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kalian? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu guru agama di SMP Negeri 228 Jakarta, yaitu Bu Sum. Nah Ibu, kita mau nanya-nanya nih Bu seputar bulan Ramadan. Silakan. Mengapa bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan yang penuh berkah dan bulan yang terbaik? Kenapa nggak bulan-bulan yang lain? Iya, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulannya umat. Allah memberikan bulan kepada kita itu 12 bulan ya. Nah, bulan Ramadan ini bulan untuk umat. Di dalam bulan Ramadan ini disebut penuh berkah. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah membelenggu para setan dan jin dan membuka seluas-luasnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka pada di kesempatan bulan ini, kesempatan kita beramal sebanyak-banyaknya untuk kita memperbaiki diri agar kita mendapat surga tersebut sesuai dengan perintah Allah. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun yang disebut dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Hafal ya? Iya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah banget ya Nat. Segitu mulianya ya bulan Ramadan. Berarti kita harus melakukan semua amalan-amalan yang baik. Yang baik itu sesegera mungkin dan di bulan Ramadan itu dengan baik ya. Sebulan ini pokoknya berusaha maksimal kebaikan-kebaikan apapun kita lakukan dalam ibadah ya, dalam amal soleh kita lakukan. Nah, kira-kira kalau amal-amal atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang diutamakan di bulan Ramadan tuh apa sih, Bu? Yang pastinya ya ibadah sehari-hari yang biasa kita lakukan itu sudah pasti ya. Nah, kita tingkatkan ibadah yang lainnya seperti dalam sholat, kita tambahi sholat-sholat sunnah. Jelas dalam bulan Ramadan ada sholat khusus qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Berusahalah dalam sebulan ini dilaksanakan full, kecuali wanita yang rukhsah ya, misalnya halangan gitu. Kemudian baca Al-Quran lebih ditingkatkan ya dengan tadarus, usahakan khatam gitu ya, usahakan khatam. Perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah. Terus kemudian iktikaf ya, iktikaf. Kemudian kita berusaha menghidupkan malam 10 malam terakhir, karena disitulah keistimewaan di 10 malam terakhir. Ya. Gimana nanti full gak tarawih? Full sih. Alhamdulillah. Sampai hari ini masih full ya. Alhamdulillah. Nih ada satu pertanyaan nih Bu, yang emang mungkin ini bakal terjadi di kalangan remaja. Gimana kalau misalnya puasa nih Bu, tapi remaja ini masih berhubungan pacaran atau melakukan hal-hal yang tidak-tidak, itu bagaimana puasanya Bu? Iya. Wah, ini kayaknya penting ya buat kalian ya. Sekarang pacaran saja itu dalam Islam sangat banyak madorotnya daripada manfaatnya, bahkan hampir nggak ada manfaatnya. Betul. Ya, kenapa? Karena mendekati zina. Kata Allah kan, wala taqrabuz zina. Ya, janganlah mendekati zina karena itu perbuatan tercela ya, dan perbuatan yang sangat keji.
gitu. Jadi maka dari perbuatannya jadi larang, apalagi di bulan suci Ramadan gitu ya jangan dilakukan gitu. Kalau dilakukan ya nanti bukan hanya membatalkan puasa, akan juga berdosa. Kenapa? Kalau konotasi pacaran berdua, laki-laki perempuan bukan mahramnya, ya kan? Memang sih fitrah ada rasa suka, yaitu adalah bagian juga proses pertumbuhan dan ujian. Nah, disinilah kalau seorang pemuda dan pemudi yang cerdas dalam berproses menyikapi perjalanan dirinya, mereka itu taat kepada Allah, patuh sama orang tua dan guru ya. Iya, jadi kalau jelas kata Allah dilarang, sekuat tenaga dia berusaha, itu tandanya iman, sebenar-benar iman gitu. Iya, benar. Iya, jadi ya jangan mendekati, ya kita istilah dengan kegiatan yang lainnya, kreativitas yang lainnya. Nanti proses bertumbuh akan beralih, tidak hanya memikirkan itu, walaupun itu fitrahnya sedang muncul gitu ya. Itu Berarti yang pacaran sekarang lebih baiknya gimana ya, Bu? iya. Yang pacaran sekarang sih kalau busung ditanya berdasarkan perintah Allah dan Rasul ya wala taqrabuz zina tadi, ya putuskan saja. Putus. Ya. Katakan Dan putus. dalam kata putus itu artinya begini, maghairu ilallah, tak ada yang lain di hatiku kecuali Allah. Kalau memang dia jodoh nanti nggak akan kemana. Tuh, Gitu. guys, dengar. Isi dengan kreativitas, dengan prestasi ya. Insya Allah tidak akan menjadi beban di kolbu kita, di pikiran kita. Malah kita lebih berprestasi gitu. Nanti tak akan terasa, totonya kita dewasa. Totonya sudah waktunya gitu. Hidup cuma sekali, jenjang ini kita jalanilah sesuai tangganya ya. Kita berusaha menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Masya Allah. Kadang kan ada ya Bu yang pacaran di bulan Ramadan putus dulu, nanti pas habis lebaran nyambung. Nah, iya itu, Bu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada aja ya. Nah, yang seperti itu berarti ya dia tidak sayang diri sendiri. Kan bulan puasa ini kan bulan salah satunya bulan perbaikan diri. Bulan training kita. 1 bulan kita training menempa diri taqarrub dengan Allah, dengan kebaikan ya, ibadah dan kebaikan-kebaikan sehingga mendapat takwa. Karena kata Allah kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu minkum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sebulan ini dia berusaha jalanin perintah Allah ya kan, sehingga dapat takwa itu. Nah, bulan setelah Ramadan yang namanya takwa itu harus diaplikasikan terus selama 11 bulan yang lainnya. Namanya itu meningkat sesuai dengan usia kita, kan tambah umur tambah dewasa, bukan cuma badan yang besar ya kolbu keimanan kita, amal kita juga harus tambah dewasa. Nah, kalau puasa nggak pacaran, udah puasa pacaran lagi. Nah, itu bagaimana ya? Apakah itu disebut bertakwa ya kan? Mungkin menurut mereka nggak apa-apa gitu kan, ntar nyambung lagi gitu. Yang penting pas puasa nggak pacaran. Nah, itu tidak benar ya. Itu guys, catet, nggak benar. Nah, selanjutnya nih Bu, Danti pengen nanya katanya Bu. Kan kalau puasa tuh capek, lemes, jadi kan kebanyakan orang-orang pada tidur. Nah, kalau tidurnya tuh sepanjang hari Bu, bangunnya pas udah mau maghrib, itu gimana tuh kira-kira? Kira-kira apanya nih? Kira-kira gimana Bu? Puasanya batal atau makruh atau gimana? Ya, yang tepat tadi makruh. Ya, makruh itu perbuatan yang tidak disukai Allah, ya tidak
berdosa tapi Allah tidak suka, dan makruh itu mendekati perbuatan pelanggaran ya, bisa jadi berdosa karena makruh itu, karena yang tadi sebut Danti, karena lemes ya, capek, tidur terus. Nah karena tidur terus dia jadi nggak mengerjakan sholat zuhur ditinggal, asar ditinggal, totonya azan maghrib tinggal makan. Nah tidur lagi. Inilah yang akhirnya yang disebut oleh Rasulullah, banyak umatku berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Iya, cuman nahan lapar dan haus. Iya, sia-sia. Jadi ya janganlah seperti itu. Sebenarnya tidur itu juga ibadah, itu tapi nggak diseharian. Iya betul, tidak sehari-harian penuh biar nggak terasa laparnya gitu, tidak gitu. Berarti lebih baik di bulan puasa ini melakukan kegiatan ya Bu, aktivitas biar dapat feedback dan balasan yang mantap. Iya, insya Allah apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, insya Allah itu bernilai ibadah. Iya, jadi ya jangan tidur terus, aktivitas biasa saja. Dengan kita kembali meluruskan niat lillahi ta'ala, lebih baik, lebih bermanfaat buat umat, buat diri sendiri, ya itu pahala, dan nanti tidak akan terasa. Totonya udah zuhur, totonya asar, totonya udah buka, ya kan? Gitu. Ibu kalau misalnya nih Bu ngeluh Bu pas lagi puasa, aduh haus, aduh lapar, itu gimana ya Bu? Saya sendiri kadang kalau suka aus nih Bu, aus nih kan lebih sering aus daripada lapar. Duh aus banget nih, panas gitu Bu. Itu apa diperbolehkan? Manusia itu tempat ngeluh ya. Ya sebaiknya daripada berucap aduh aus, lapar, lelah gitu ya, istighfar yang banyak. Iya, dengan istighfar insya Allah itu selain melapangkan juga menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Satu kali istighfar menggugurkan satu gunung dosa kecil kita. Itu terus melapangkan hati kita. Insya Allah dimudahkan segala urusan kita, dibukakan pintu rezeki kita. Itulah faedahnya istighfar. Itu. Jadi mulai biasain ya, kalau ada hati galau, kekesalan tarik nafas, astagfirullahaladzim, itu berulang, insya Allah langsung lapang. Oke, berarti kita harus banyak istighfar dan kalau marah istighfar, kalau lapar istighfar, kalau aus istighfar, kalau kesel istighfar, semuanya harus istighfar. Iya, di bulan ini ya, bulan Ramadan ini. Terus Bu, apa diperbolehkan nih Bu? Kan biasanya ada bau mulut nih Bu kalau puasa. Iya. Apa boleh sikat gigi itu Bu pas lagi puasa gitu? Iya. Oke. Sebenarnya boleh-boleh saja, yang nggak bolehnya kumur-kumur terus ditelan gitu. Kadang lagi wudhu tuh Bu. Iya, telan odol. Namun alangkah baiknya tidak usah ya. Kenapa? Kita khawatir ada yang tertelan. Iya benar, kita nggak tahu. Iya itu ya, dan nggak usahlah merasa bau mulut jadi tidak pede ya. Insya Allah semuanya paham ya, dan Insya Allah juga dengan kita menjaga kebersihan gigi kita, mulut kita ketika habis berbuka dan habis sahur, ya nggak terlalu bau aroma yang macam-macam ya. Atau juga makanan kita tuh pengaruh. Kalau kita makan makanan yang sehat juga nggak akan bau yang luar biasa. Dan insya Allah, janji Allah ya, baunya orang yang berpuasa itu kasturi nanti di surga ya. Amin. Ya kayak gitu. Makanya kan ada yang bilang kalau sahur itu harus sebelum imsak atau sebelum azan harus gosok gigi dulu biar nggak ada bau mulut yang berlebihan nantinya. Kalau nggak gosok gigi ya udah gitu. Iya betul sekali. Habis sahur tidur lagi. Iya, habis sahur sebelum tidur lagi sebaiknya jangan tidur ya. Habis subuh ya Bu. Subuh dulu. Jadi malah sebaiknya kita biasakan tidak tidur pagi. Iya, walaupun bangun jam 3, alhamdulillah Bu Sum udah kebiasa. Alhamdulillah kayak walaupun tidur udah larut, misalnya ya ada kegiatan tadarus ya, kita deres lah bahasa istilah ibu,
terus atau ada pekerjaan tidur sampai jam 12, jam 3 udah biasa bangun, terus nggak tidur lagi sampai pagi sampai ke sekolah. Nah nanti di sela-sela kan ada ngantuk di sekolah, di jam-jam kita begini aja merem, itu insya Allah kok cukup kok. Beda sebab orang berpuasa itu kan dengan niat itu dapat kekuatan. Bandingan aja kamu kalau misalnya nggak bulan puasa nggak makan, telat makan aja langsung mahnya kambuh sakit. Bener-bener. Tapi nih kalau kita niat puasa udah baca nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala, itu siangan sahur cuman kebagian minum patotonya azan subuh ya minum, itu Allah beri kekuatan kita nggak sakit. Itulah kebesaran Allah ya. Inna ma'amalu biniyat tuh di situ, niat semua itu tergantung niat itu pondasi dan kekuatan dari Allah. Pantes teman saya yang nonis itu sempat nanya, kok kamu nggak keausan sih kalau misalnya belum puasa gitu, nggak kelaparan, kok bisa gitu, aku aja nggak makan aja kelaparan gitu. Nah disitulah rahmat Allah turun buat orang-orang yang berpuasa. Beda kalau kita nggak puasa, ya sejam 2 jam 3 jam telat makan sakit ya. Iya bener, kayak kerasa banget lapar hausnya. Tanyain orang-orang yang sakit lambung gitu, apakah jadi sakitnya kronis? Tidak. Karena kata Rasulullah, saumu fasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya. Berarti yang pengen sehat berpuasalah. Iya. Gimana Danti? Gimana Danti? Nih Bu, kalau lagi puasa kan bibir kering tuh Bu, nggak minum. Iya. Nah, kalau bibir kering pecah-pecah terus berdarah, terus nggak sengaja darahnya kejilat, itu batal gak Bu? Iya baik. Kalau yang namanya nggak sengaja itu tidak apa-apa, hukum apapun ya tidak sengaja. Yang pertama ibu jawab seperti itu. Yang kedua, ibu pernah membaca dan mendengar ya, salah satunya dari Buya ya, dari Buya Yahya. Di situ menjelaskan tentang puasa, kebetulan tentang ini. Jadi ada orang berpuasa itu karena kondisi fisiknya, bibirnya itu kering, pecah-pecah atau gusinya sampai berdarah. Ya, terus itu sering seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari ujian Allah. Nah, jika orang sedang dapat ujian seperti ini, terus sehingga ada yang tertelan karena gusi berdarah atau bibirnya tadi kering terus berdarah ya maka itu tidak menjadikan batal karena dia sedang menghadapi ujian Allah. Kalau dia keluarin terus di ludah-ludah terus nanti kering bagaimana, ya kan? Yang penting tidak sengaja. Lain halnya lagi kalau gini misalnya ada nih karena ngelihat gambar makanan ya atau ngelihat video orang makan. Oh iya ibu tuh hukumnya gimana ibu? Nah itu makruh. Nah ini dia makanya ngelihat orang makan ya, ngelihat video makan atau kalau bahasa kamu mukbang ya. Iya mukbang ASMR. Iya ASMR. Liatin biar nggak lapar katanya pada. Nah itu akhirnya kepancing kepancing dia sampai menggigit bibirnya, gitu. Contohnya berdarah. Kena, nah itu batal. Tapi kalau cuma lihat doang ibu, itu juga tetap makruh Bu. Iyalah, daripada ngeliatin itu baca Quran. Lihat es teh manis. Iya es teh manis ya. Nanti apa tuh sunclean disangkanya sirup. Berarti harus dikurangin ngelihat yang mukbang gitu. Iya kan kita lagi berpuasa. Kalau siang hari jangan, kalau malam hari boleh. Ya kan udah buka. Iya, malam hari Kalau boleh. siang lebih baik baca Quran ya Bu? Iya baca Quran, istirahat, membaca buku-buku yang bermanfaat, kisah-kisah yang mulia, itu boleh. Oke. Berarti gimana ya? Harus dikurangin ya, apalagi aku sih Bu. Aku masih suka ya. nonton mukbang. Iya. Gak sengaja gitu loh Bu, apalagi kalau FYP atau isi beranda IG saya isinya itu semua. Soalnya kebiasaan di sebelum bulan Ramadan saya lihatnya itu Sering lihat mukbang ya. Kadang juga nggak ada tapi tiba-tiba muncul Bu, Iya. pas lagi puasa. Muncul ya. Makanya lebih baik nggak usah main HP guys. Nggak usah main HP. Kurangin. Baca Iya. Quran. Nah Ibu, ada nih Bu teman saya nanya,
ini nanya random nih Bu dia. Iya, nggak apa-apa. Ke saya, Dir, gimana tuh kalau semisalnya wudhu, ntar kita batal gak gitu tuh kumur-kumur gitu. Kumur ya. Terus abis itu lagi nanya Bu, itu kita nelan ludah, batal gak itu? Gitu. Gimana Bu? Iya. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan apapun ke dalam mulut kita, ya kan? Nah, wudhu kita kan tahu ada rukun, ada sunnah. Iya. Sedangkan kumur-kumur itu bagian dari sunnah berwudhu, ya. Maka ketika berpuasa nggak usahlah, daripada kita ragu atau subhat, takut ada yang keminum ketelen, ya nggak usah, nggak apa-apa, ya. Jadi kita kurangi satu untuk menghilangi untuk menghindari hal yang pokok atau yang wajib, arti jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita gitu. Tuh, terus kalau nelan ludah ya nggak apa-apa, ludah sendiri Itu juga ada di dalam mulut ya. Iya, dari mulut. Ya, Jangan nggak ada yang nanya apa-apa. kayak gitu lagi. Jadi jangan khawatir kalau mulut ludah diri sendiri sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, jangan dikeluarin ludah-ludahin terus Itu gitu. mah namanya jorok. Iya, nah supaya jangan ludah terus, maka jaga kebersihan mulut. Betul. Itu guys, jangan ada yang nanya kayak gitu Iya. lagi ya. Tapi Ibu kalau misalnya sekedar aus nih Bu, dia ngebasuh muka terus gitu Bu, setiap menit, setiap detik gitu. Aus soalnya gerah gitu, jadi ngebasuh muka mulu gitu, apa boleh Bu? Kayak gitu. Iya. Kalau sekali ambil alat basuh untuk berwudu nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali ya makruh. Sampai diguyur Bu, Oh, gitu. iya. Mandi siang-siang Bu biar Iya, makruh ya, artinya tidak baik, kurang baik gitu ya. Banyak juga yang makruh ya yang selama ini kita lakuin, ternyata tanpa kita duga itu makruh. Berarti harus hati-hati, harus dikurang-kurangin. Betul betul betul. Bisa dihilangin. Ya kalau bisa dihilangin. Ya Danti mau nanya apa lagi nih Danti? Nih Bu, kan Iya. kita udah bahas amalan-amalan yang diutamakan di bulan Ramadan, terus tanda-tanda. Nah sekarang apa sih Bu tanda-tanda puasa yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Tanda-tanda ya, ini sebatas mata manusia ya. Tadi kan tujuan puasa membentuk hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tanda puasa kita diterima, tentu ketakwaan kita meningkat. Kita menjadi lebih baik. Sholatnya tadinya belang bentong jadi 5 waktu. Kemudian tepat waktu, tambah sholat sunnah. Nah, itu contoh. Terus tadinya nggak sabaran, sekarang lebih sabar. Lagi puasa. Iya, terus dan di bulan-bulan lainnya dia mudah melakukan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Itu. Jadi tidak berat, ketemu ini kan habis Syawal ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah ya kan? Iya, iya. Nah, di bulan Zulhijjah itu ada puasa-puasa sunnah kan, ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah. Ya, maka dengan mudahnya dia menjalankan puasa tersebut. Oh iya, satu lagi di bulan Syawal, habis Ramadan Syawal ya. Iya, iya. Ada puasa 6 hari ya. Iya, puasa 6 Berpuasa hari. sunnah ya, itu puasa Syawal ya. Itu dengan senang hati. Ya, dia dengan mudah, artinya tidak berat melakukannya. Karena tahu keutamaan kita menjalankan puasa Ramadan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal itu bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Pahalanya subhanallah. Ya. Itu 6 Syawal itu bisa dilakuin selang-seling ya Bu? Bisa Atau- selama bulan Syawal gitu. Apalagi kita wanita ya. Iya. Wah, ada halangannya ya, kalau busum saranin bayar dulu wajibnya gitu. Makanya setelah Syawal kan lebaran, 1 Syawal lebaran, nah 2 Syawal mungkin 3 hari atau seminggu mulailah kita kembali puasanya. Yang punya hutang-hutang tuh kodok, jangan dientar, jadi jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya lagi gitu, nanti makin males gitu. Dan kita terkena hukum Allah lagi ya, harus bayar fidyah kan. Iya, Iya. benar. Fidyah dan tetap utangnya tetap ditambah dengan tahun ini kan jadi tambah. Ibu kalau misalnya nih Bu,
pengen bayar utang puasa, tapi ternyata udah mepet mau Ramadan, jadi dia nggak kebayar, itu gimana Bu? Ya itu yang barusan, misalnya sebut saja namanya Aminah, ya tahun lalu dia puasanya batal 7, totonya baru kebayar 3 misalnya, kurang 4, udah datang Ramadan tahun ini. Iya. Berarti hutang yang 4 tetap ada, dan yang 4 itu Harus bayarkan fidyah. Iya. Jadi yang diwajibkan bayar fidyah selain orang yang sudah tidak sanggup berpuasa, yang uzur, kemudian yang sakit, tidak berat untuk memang tidak memungkinkan kondisinya untuk berpuasa walaupun dikodok, ya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui. Nah itu salah satunya adalah yang punya hutang puasa tahun lalu. Gitu. Ya. Oke, paham. Jadi lebih baik digantinya ini ya Bu, jangan ditunda-tunda. Iya, harus tahun ini juga nih, seperti aja. Ramadan tahun ini batal 7, sesudah Syawal bulan-bulan berikutnya berusahalah gitu ya, apalagi di akhir-akhir itu bulan Rajab, bulan Sya'ban sebelum Ramadan berusahalah, nggak apa-apa kok. Istri Nabi Siti Aisyah ya juga berpuasa itu pernah dilakukan ya, membayarnya itu di antara bulan Rajab dan Sya'ban, nggak apa-apa. Tapi jangan juga bayarnya pas lagi mau sholat Id ya Bu. Itu apa boleh bayar? Haram, ya kan? Coba ada berapa? 1 tahun ada berapa hari yang diharamkan puasa? Ingat nggak? Satunya tadi Idul Fitri. Idul Fitri itu sama 3 hari Tasyrik. Iya. Jadi setahun tuh haram ya 5 hari berpuasa. Jadi kalau kita puasa bukannya dapat pahala, malah berdosa. Gitu. Jadi 1 Syawal nggak boleh, haram. Tanggal 2 Syawalnya mau puasa boleh nggak? Boleh. Gitu. Iya. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah puasa sunnah Arafah. Nah 10 Zulhijjah Idul Adha itu haram. Ditambah 3 hari tasyrik, hari pemotongan hewan tuh 11, 12, 13. Nah itu haram. Oke. Berarti dicatat kita mulai setelah Ramadan selesai mulai bayar utang kalau misalnya para cewek-cewek nih pada punya utang, yang nggak punya utang ditunda-tunda. alhamdulillah, nah ya jangan ditunda-tunda ntar lupa. Iya betul. Lanjut, saya mau nanya apa lagi Danti? Di bulan Ramadan ini kan ada malam Lailatul Qadar ya Bu, dan Nuzulul Quran. Kira-kira apa aja sih Bu keistimewaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Iya, baik. Keistimewaannya yang pasti keduanya Allah turunkan malaikat. Ya, Allah turunkan malaikat memberi rahmat. Insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah. Ya, kalau malam Nuzulul Quran itu malam turunnya Al-Quran. Ya, jadi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian kalau malam Lailatul Qadar itu semua Al-Quran diturunkan. Dan seluruh malaikat turun ke bumi memperhatikan umat yang sedang beraktivitas. Nah, maka siapa yang memanfaatkan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, ya sholatnya, ya tadarus Qur'annya, yang zikirnya, yang mohon doanya, ya itu diaminkan oleh malaikat, gitu ya, insya Allah dikabulkan ya. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan, ya seperti dalam surat Al-Qadar, iya kan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan berapa tahun kira-kira? 1000 bulan? Iya. Kalau dihitung matematika kira-kira 83 tahun. Coba usia kita sampai nggak umumnya seperti itu. Kalaupun sampai, bagaimana kondisi kita pada usia itu, ya kan? Nah,
di malam itu kita beribadah, pahalanya itu seumur itu, subhanallah. Masya Allah banget ya Bu. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya bagaimana enggak sangat istimewa gitu. Berarti selama 10 hari itu berarti harus dimanfaatkan ya Bu. Lalu apa aja harus dilakukan selama 10 hari itu? Iya. Ulama mengatakan kan dalam satu bulan Ramadan itu dibagi 3 ya. 10 hari pertama diturunkan rahmat Allah. Makanya itu 10 hari pertama itu kan masih puasa, masih full, masih suasananya, iya kan? Tarawihnya masih di masjid. Iya. Kemudian 10 malam kedua itu Rasa Allah ampuni. oh, Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya. Terus 10 malam terakhir itqu minan nar. Jadi dihindari dari api neraka. Yang disebut kita cari tuh di 10 malam terakhir ya kan. Kita cari satu malam yang istimewa tadi, malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana bagaimana kita menjemput Lailatul Qadar? Hidupkan 10 malam terakhir. Dari malam 10 malam terakhir kita tingkatkan ibadah kita. Dan kalau sebenarnya orang yang dapat malam Lailatul Qadar bukan hanya dia satu malam saja. Semestinya dari start Ramadan gitu ya, start Ramadan. Nah, di 10 malam terakhir lebih ditingkatkan gitu. Baik ibadah malamnya maupun siang harinya. Lebih. Ya kalau malam harinya ya isilah dengan dari habis buka puasa itu ya sampai terbit fajar, sampai selesai sahur, sampai azan subuh itu, kalau memang itu malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh keberkahan, isi dengan segala aktivitas amal ibadah, ya sholatnya, tarawihnya, tadarusnya, sholat fardunya berusahalah, sholat rawatibnya, iya, ya sebenarnya dari awal Ramadan berusaha rawatibnya dikerjakan ya kan, nanti udah biasa. Terus apalagi malam Lailatul Qadar tambahin sholat sunnah tasbih kalau bisa ya. Memang sebenarnya kalau di masjid bisa. Iya gitu. Iya, sholat tasbih, sholat hajat. Kalau kita punya pilihan-pilihan, sholat istikharah, minta petunjuk Allah mana yang terbaik. Tuh contoh yang kelas 9 nih. Ya kan? Iya benar. Mau pengumuman, ya mau sekolah di mana, aku milih apa, jurusan apa. Nah ini bulan-bulan ini di 10 malam terakhir berusaha lebih dekat sama Allah, minta yang terbaik tadi. Ya isi seperti itu, dengan ibadah sholatnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, ya itu sedekahnya. Walaupun 1.000 rupiah sedekah pada malam itu, kalau memang itu malam Lailatul Qadar, bagaikan 86 tahun kita bersedekahnya. Makanya itu dilipat gandakan, ya itu seperti usia 86 tahun kita ibadahnya. Bukan usianya, maksudnya lamanya ibadah. Iya benar. Iya. Oh, Hebat banget nanti. Subhanallah, Masya Allah. Ibu gimana motivasi Ibu dong, tolong kasih ke teman-teman Boston motivasi atau pesan-pesan selama Ramadan biar mereka lebih semangat. Kan bentar lagi mau lebaran ini Bu, pasti mereka mulai capek gitu-gitu. Gimana Bu, silakan pesan dan motivasinya. Ya kalau Busum motivasinya ya punya visi sendiri ya. Harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dalam segala hal. Nah dalam amal ibadah pun begitu. Ibadahku hari ini seperti ini, ya kan, harus lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik lagi. Jadi artinya apa, setiap saat kita harus menjadi lebih baik untuk diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian dalam menjalani hidup, niatkan lillah, billah, dan filah. Itu aja. Lillah, billah, dan filah. Jadi kalau lillah, billah, dan filah, tak perlu penilaian makhluk, tak perlu khawatir dengan makhluk, tak perlu mengkhawatirkan masa depan, karena semua
ada pada Allah, kita kembali kepada Allah, niatkan. Masya Allah. Oke. Itu banyak banget ya Nat manfaat di bulan Ramadan. Emang benar-benar bulan terbaik. Emang paling mantep ini bulan Ramadan. Ya walau kata orang bulan Ramadan itu kan orang lain yang mungkin beragamanya bukan seperti kita tuh sulit gitu. Ternyata ini bagi kita ini adalah istimewa sekali. Bagi orang-orang yang tahu dan mendalami agama, ini bakal menjadi bulan yang sangat istimewa dan bulan yang sangat dikangeni, Dirindui banget, sangat-sangat ya. Bersyukur ya kita sudah bisa memasuki bulan suci Ramadan ini di tahun ini. Dan kelihatan berbeda dengan tahun kemarin ya, 2 tahun Allah uji, kita masih bersyukur ya. Artinya kalau Busum suka tafakur, ya Allah alhamdulillah kita ini yang masih ada di tahun ini ketemu Ramadan ini orang-orang pilihan Allah. Ya pilihan Allah untuk menjadi lebih baik, memperbaiki diri. Kenapa? Berapa banyak saudara kita yang sudah berpulang ya, dan di tahun-tahun sebelum itu, 2 tahun belakangan itu kan tertahan untuk melakukan ibadah-ibadah semestinya. Nah sekarang makanya dimanfaatkan. Oke. Semoga kita ketemu lagi ya di bulan Ramadan. Amin. Semoga kita Sehat, panjang dipanjangkan umurnya. Amin. Guys, oke, diambil hikmahnya dari obrolan yang kita adain sekarang. Semoga di bulan Ramadan tahun berikutnya kita bisa semakin meningkatkan kualitas diri kita dan semakin semakin meningkat ketakwaannya dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa disebut makruh gitu. Yang mengurangi pahala, bahkan merusak ibadah puasa dan Ramadan kita. Kita lakuin yang terbaik untuk bulan Ramadan tahun ini dan bulan Ramadan tahun berikutnya. Oke, segini dulu dari kita Ibu. Ya, Terima kasih. sama-sama, terima kasih. Ya maaf lahir batin Ya, dari Ibu. Busum jika ada kata-kata atau ucapan Busum yang salah atau tidak berkenan. Ya mohon maaf lahir Iya, Bu. batin. Maafin juga kalau kita ada salah ya Ibu. Sama-sama. Ya. Mr. Boskes. Masa remaja Boston, Boskes. Yeay. Terima kasih Ibu. Wow.